Ya, Assalamualaikum. Kita mulai saja ya, udah ini ya. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Ya, kita mulai aja ya, dibuka kameranya. Gimana, udah puasa? Oke ya, karena ternyata hari ini udah mulai kuliah lagi. Saya pikir masih libur sampai Lebaran ya. Tapi tadi diingatkan hari ini kita masuk di perkuliahan minggu ke-9 ya, minggu 9. Karena apa? Karena minggu ke-8 itu adalah minggu UTS lah, tapi dihitung ya, dia dihitung. Jadi sekarang minggu ke-9 ya. Oke ya. Udah selesai UTS-nya semua. Oke ya, udah selesai. Gimana nilainya? Bagus-bagus? Belum ada nilai. Udah keluar belum? Belum, Pak. Belum keluar ya. Saya juga belum mengeluarkan nilai ya. Hari inilah mungkin saya coba keluarkan ya. Oke ya, kita coba sekarang ya, kalau kewirausahaan ini memang didesain banyak diskusi ya nanti ya, makanya banyak melakukan kerja kelompok dan sebagainya ya. Walaupun dalam kondisi pandemi ya agak susah kerja kelompok ya. Oke ya, ini nggak lama ya, tapi yang penting kamu bekerja lagi di dalam kelompok ya. Sudah kelihatan ini materinya? Sudah, Pak. Implementasi itu salah, implementasi ya, kurang ini ya. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke ya. Yang pertama, nilai UTS ya rata-rata baik lah ya. Kalau saya itu nilai kewirausahaan tuh nanti saya sampaikan ya. Sebetulnya tugas proposal itu ya, proposal 1, proposal awal itu baru kecil nilai, baru menduduki 30% saja ya. Ya, ada action plan sama bisnis kanvas, tapi saya satukan. Itu memang masih di dalam kelompok proposal awal ya. Nanti akhirnya seperti apa itu yang harapan kita ya. Maka kemarin saya perbolehkan untuk namanya Word dan sebagainya ya. Nah, nanti masih ada lagi tugas yang mingguan, kemarin udah misalnya kuis dan sebagainya, ada 5% atau nanti setelah perkuliahan ini ada, setelah minggu ke-9 ada kuis dan sebagainya. Tapi sebetulnya dari nilai 30% tadi ya, masih ada dua ini ya. Submit tugas kelompok, bisnis plan 25% dan presentasi 20%. Kapan itu dilakukan? Ya nanti di minggu sekitar 11 lah ya, 11 sampai 14 lah itu ya. Maka mulai minggu ke-9 ini Anda akan bekerja secara kelompok, walaupun di tengah-tengah itu masih ada teori yang saya sampaikan ya. Nanti saya ajarkan bagaimana Anda berpresentasi ya. Jadi sebetulnya di dalam kewirausahaan ini Anda belajar presentasi itu selain untuk tugas kewirausahaan, Anda belajar presentasi nanti mau TA. Karena saya amatin anak-anak itu presentasi aja masih jelek gitu ya, padahal sudah TA ya. Karena Anda tidak melatih dari apa yang sudah kita sampaikan di mata-mata kuliah yang lain ya. Nah, presentasi itu 20% ya. Tugas kelompok yang bisnis plan jadi ya, nanti seperti apa yang jadi yang bagus, nanti saya kasihkan beberapa contoh ya. Ya, saya tuh ngajar kewirausahaan udah lama banget ya. Nilai A itu udah di tangan lah ya, kalau ya, tapi ya
minimal AB ya. Asal ya Anda itu kompak ya, kerjasamanya baik ya, tidak hanya yang ada yang numpang saja gitu ya. Tapi kan saya udah punya teknik ya, tidak ada yang numpang ya, numpang oleh ketua kelompoknya dibilang Anda nggak ini ya nilainya, nah itu akan mempengaruhi di setiap kelompok itu ya. Ya, jadi nampak loh sebetulnya apa yang Anda kerjakan itu, mana yang kalau kelompoknya kompak, mana yang kelompoknya hilang-hilangan ya, mana kelompok yang ditanya suruh ngumpulin tugas nilai aja susah gitu ya dan sebagainya ya. Nah, kemarin kan saya kasih video itu bagaimana dalam satu kelompok itu ada bermacam-macam gitu ya. Nah, ada yang cuma numpang, udah numpang ganggu ya itu ya, yang namanya gitu ya. Ada yang menghambat ya. Kalau ketua kelompoknya udah keluarin, Anda nggak usah ikut kelompok saya, laporkan ke saya dan sebagainya. Tapi kan Anda mesti kasihan. Yang kedua adalah Anda harus orang leadernya harus mampu juga mendorong, ayo kita sama-sama kita bangkit ya dan sebagainya ya. Karena itu akan mempengaruhi terus ya di ya setiap mata kuliah ya. Hampir semua mata kuliah di kita itu begitu ya. Kerja kelompok dan sebagainya itu mesti ya. Oke. Tidak ada mata kuliah yang kerja sendiri ya. Ya, apalagi nanti di kelompok di kelas-kelas lain ya. Nah, itu yang kelompoknya banyak dan sebagainya. Ada di HKI, ada di ANU dan sebagainya. Ya, jangan takut kalau dengan saya. Kalau bagi saya itu lulus itu gampang, tapi Anda kan kalau hanya cari lulus kan bukan sekolah namanya itu ya, tidak mencari ilmu ya. Carilah lulus ya dengan nilai baik gitu ya. Syukur kumlok ya. AAP itu harus gitu. Kalau cuma sekedar C ya begitu-begitu nanti sampai kamu nyari kerja ya gitu-gitu, so-so saja ya. Tidak ada yang namanya ini ya. Padahal sekolah itu adalah tempat untuk belajar. Nah, apa yang Anda akan lakukan setelah kuliah nanti adalah di tempat sekarang. Kalau kamu seperti ini, kamu keluar ya kayak gitu. Di pekerjaan kayak begitu dan sebagainya. Kalau hari-hari cuma numpang, ya kamu di pekerjaan akan begitu terus. Dan itu akan tersingkir kamu di dalam kelompok pekerjaan sana nanti. Ya. Yang saya bilang tadi, kalian sekolah itu cuma pendek. Tapi setelah sekolah umurmu, masamu masih panjang banget. Karena saya contohkan, kamu misalnya sekarang umur 25 nanti sampai 25-24 ya. Nanti kalau umur panjang umur sampai umur 60, masih di luar itu saya 30 tahun gitu. Coba. Itu yang lebih berat gitu. Maka gunakan masa-masa sekolah itu untuk belajar, menempa diri, sehingga tahan banting pada saat nanti Anda di luar gitu. Salah satunya yang bisnis kewirausahaan ini sangat-sangat apa ya kompetitif gitu ya. Ya, saya lanjutkan ya. Saya udah review dulu ya tugas besar 1 ya. Semua udah mengumpulkan ya. Ya, memang proposal awal itu adalah membuat namanya business plan masih dalam MS Word ya. Oke, itu memang saya bolehkan gitu. Memang itu awal ya. Tapi jangan gini ya, itu saya lihat itu format yang saya kirim itu adalah contoh gitu ya. Jangan begini itu di format pertama adalah nama perusahaan dijawab gitu ya. Kemudian berdiri dijawab, ini bukan soal UTS gitu ya. Jadi format yang saya berikan itu contoh gitu ya. Ya. Itu yang Anda terangkan tuh ini, bukan ini loh. Nama perusahaan di T2 dijawab. Soalnya juga masih ditulis, bukan itu ya. Di dalam bisnis plan itu saya memberikan guideline, poin-poin ini loh yang Anda terangkan gitu. Jadi bukan soal itu yang format yang saya bagikan itu ya. Ya. Ini contoh ya.
Anda terangkan dengan narasi kalimat sendiri ya, maka masih banyak yang belum lengkap ya. Sebenarnya tidak hanya menjawab seperti panduan format ya, maka kembangkan lebih lanjut gitu ya. Ya, ini udah nggak apa-apa bagi saya, udah saya nilai baiklah juga ya. Isinya udah ada ya. Tapi harapan terakhir adalah Anda membuat bisnis plan yang nilainya lebih gede lagi. Ini nilainya cuma berapa ya? Sekitar 20% ya. 30% di sini nanti 45% ya. Tapi ternyata Anda juga ada juga kelompok Anda ini nggak tahu punya kelompok siapa ya. Udah bagus ya. Mau udah jadi kan pikir ya. Tapi harus Anda cek lagi ya. Harusnya seperti ini loh nantinya. Ini harusnya nantinya. Tapi ini punyanya kelompokmu lah, nggak tahu kelompok siapa ini, ada 2 ini saya ambil 2 contoh ya. Ini juga kelompokmu ini nggak tahu punya siapa ya. Tapi ini juga ada, jadi ada 6 kelompok, ada yang masih begini, ada yang udah bagus ya. Ini sebetulnya hasil akhirnya nanti ya. Nanti itu kapan ya? Nanti setelah minggu 9 ada banyak diskusi ya. Maka di akhir daripada bisnis plan itulah buatlah yang menarik, eye-catching. Eye-catching itu orang kalau melihat itu udah seneng gitu ya. Kemudian siap dipresentasikan ke investor ya. Investor tuh kalau dipresentasi tulisan begini kan males gitu ya. Ya. Nah, maka saya bilang sudah ada beberapa kelompok yang bagus, nggak tahu kelompok siapa ya. Ini saya bekerja kopi tadi ya. Ya. Nah, ini tugasmu sekarang. Dari minggu ke sana itu nanti ada banyak saya kasih ya kerja-kerja kelompok dan sebagainya. Nah, apa yang harus dikerjakan dalam pembuatan bisnis plan akhir nanti ya. Maka tuliskan yang jelas ya. Buat argumen yang baik, gunakan gambar secara profesional, jangan berlebihan, tunjukkan antusiasme Anda gitu ya. Saya tuh ngerti ya, oh kelompok ini antusias, kelompok ini kompak ya, kelompok ini enggak, itu nampak gitu ya. Dari hasilmu itu ya. Ya. Berikan penekanan gitu ya. Intinya itu ya. Maka saya pernah kasih tiga nggak tahu berapa ya, tiga contoh yang baik ya kemarin ya. Tapi saya udah share juga di Anda ya. Nah, Anda udah membuat satu nih proposal awal, udah ada isinya ya, walaupun ada cuman menjawab pertanyaan, padahal nggak itu gitu ya. Ini loh seperti ini yang saya inginkan. Ini loh yang sepertinya proposal yang nilainya baik gitu ya. Ya walaupun saya lihat sudah ada juga yang sudah baik gitu. Sebetulnya harapan saya yang seperti contoh ini ya nanti sebetulnya tadi ya. Tapi kalau Anda udah, itu berarti kelompokmu itu bagus gitu. Udah kompak, udah ini ya. Ya harapan saya kan di awal cuma di sini aja cukup ya. Tapi sampai di sini ya alhamdulillah ya. Sehingga kerjamu ke sana lebih ringan. Tapi coba cek lagi ya. Mungkin masih ada yang kurang dan sebagainya. Malah ada yang lebih dari ekspektasi saya ya. Ditambah 7P dan sebagainya ya. Itu bagus gitu ya. Berarti ada kreasi gitu ya. Nah, harapan saya Anda membuat itu ya nanti sampai di minggu ke-13, 14. Walaupun habis ini saya akan jelaskan teori dan sebagainya ya. Dan hari ini Anda diskusi kelompok ya. Anda bagi tugas sudah itu ya, saya bilang. Ya yang leadernya, ketuanya itu harus galak gitu ya. Kalau Anda membagi tugas ke orang, walaupun banyak di situ yang nilainya ya sudah dikasih tapi menjelaskan kalimat susah, nggak apa-apa itu sampaikan ke saya karena saya akan menilai per orangmu itu. Ya asal ada yang hanya asal kirim ya, dikasih tugas, oh Anda di section 2 kirim Anda, tapi ya sekedar gitu ya. Nah Anda harusnya diskusi, tanya ketuanya, ini kurang nggak, apa saya tambahin dan sebagainya ya. Saya harapkan semua berperan ya. Bagi saya itu nilai itu gampang banget ya. Dan saya bisa lihat dari
progresmu ya. Kalau cuma asal yang penting ada dulu, enggak itu ya. Ya. Maka hari ini ada diskusi, ketua kelompok melaporkan habis ini diskusinya seperti apa, sampai mana ya, kemudian tulis biasa nama yang hadir dan tidak hadir ya, sebagai absensi ya. Nah, saya ingin selain kemarin saya kirim, ini saya video sendiri ya, supaya Anda melihat seperti apa sih nanti jadinya ya. Gampang sih sekolah keluarga itu, karena sifatnya harus praktek gitu ya. Kalau nggak praktek ya susah gitu. Nah, saya start videonya dulu ya. Udah kelihatan belum gambar video ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, dengerinnya 5 menit aja nih. Saya berikan salah satu contoh tentang pembuatan bisnis plan dengan kertas yang baik, dengan tampilan yang baik, ya, tidak hanya dalam bentuk MS. Apa sih isinya? Intinya bisnis plan ini berisi 9 section. Mungkin akan saya berikan beberapa contoh. Ini contoh saja. Yang pertama ada profil bisnis plan-nya ya. Kemudian ada ya buatlah latar belakang. Berikutnya ada section produk yang akan dibuat oleh bagian produksi ataupun direktur produksi. Ada produknya, ada value added-nya ya. Kadang-kadang di kelompok ini dibuat begitu detail tentang produknya, sehingga diketahui ini isinya, produknya apa, cara membuatnya dan sebagainya. Buatlah semenarik mungkin. Saya yakin Anda sebagai orang desain cukup paham ya. Berikutnya ada yang namanya promosi ya, marketing ya. Buatlah promosi itu real, bukan hanya menggunakan sosial media, Instagram, WA dan sebagainya, tapi buatlah address-nya betul-betul real bahwa itu kamu Anda lakukan secara benar ya. Bahwa bisnis plan ini betul-betul kita create secara baik ya. Ini contoh tentang, kemudian tentang produk tadi. Produk tadi juga namanya ada cost of product. Cost of product, targetnya berapa ya, sehingga apa yang kamu dapat berapa. Dan ini sudah kamu kerjakan, Anda kerjakan di sheet yang sudah kita bahas kemarin. Dan tidak kalah pentingnya di dalam section itu ada namanya section financial. Anda bisa buat cash flow mingguan, tapi mungkin tidak perlu detail. Tapi yang inti bahwa di dalam cash flow itu ada rekapitulasi bisnis plan. Di situ Anda bisa lihat di dalam sheet financial yang sudah kita bagikan dan sudah saya koreksi. Belanja berapa, keluar per minggu berapa, pendapatan berapa, keuntungan kotor berapa ya. Kalau section kelas sebelumnya itu kita melakukan penawaran kepada investor. Nah, buatlah simulasinya ya. Seperti apa penawaran itu diberikan kepada investor, kalau untung berapa, kalau rugi berapa dan sebagainya ya. Ini cukup bagus ya. Dari pengalaman ini ada lesson learn-nya, apa yang kamu dapat selama mata kuliah ini dan apa kegunaannya nanti pada saat nantinya ya. Kalau di kelas kemarin, karena kita memang sudah sampai kepada pelaksanaannya, sehingga dia punya dokumentasi penjualannya, cara dia bekerja kelompok dan sebagainya, itu dibukukan kemudian menjadi suatu
dokumentasi yang bisa ditampilkan. Anda bisa juga membuat dokumentasi tentang kerja kelompok Anda. Oh, saya lagi berdiskusi tentang membuat produk, ya, membuat video tentang proses production dan sebagainya. Mungkin itu akan sangat bermanfaat. Banyak di sini yang kita berikan contoh. Silahkan kembangkan sendiri ya. Tadi ya, banyak ya. Mungkin ada juga yang belum saya sampaikan tadi tentang profil anggota, job desk-nya apa dan sebagainya. Mungkin itu di section organization ya. Oke, saya kira itu tugas bisnis plan mempunyai nilai yang sangat besar ya. Kalau kemarin cuma nilai LTS dan itu cenderung ya teoritis ya. Tapi inti daripada perkuliahan kewirausahaan adalah real yang saya harapkan Anda mampu membuat bisnis yang nantinya akan sangat berguna setelah kamu kuliah nanti, setelah lulus kuliah nanti. Oke, selamat bekerja sama di dalam membuat bisnis plan ini. Dan nanti ada section namanya presentasi, nilainya juga cukup besar ya. Apakah nanti dalam bentuk video atau dalam presentasi dengan salah satu dosen yang lain, nanti kita setelahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, itulah ya penjelasan, dan saya sudah kirim juga ke grup WA ya, Anda bisa pelajari. Intinya Anda udah membuat draft ya. Kalau saya tuh udah nggak ragu lah kalau Anda membuat desain kayak gitu tuh kecil lah gitu ya, enteng lah gitu ya. Tapi ada juga yang ya karena sebetulnya di coba ini harus ada yang menjahit gitu ya. Oh, yang menjahit itu yang ahli lah mendesain gitu ya. Kemudian dikumpulin di salah satu ya gitulah, ada yang koordinatornya, ada yang store ya dan sebagainya ya. Oke, ada sampai di sini ada pertanyaan. Tugasnya adalah tadi ya, ketua kelas memimpin. Yang penting Anda bagi tugas. Kadang mungkin yang di kelompok itu penting tugas, tapi dalam membagi tugas itu kasih deadline ya. Ya. Anda harus store tanggal sekian gitu. Nanti ada yang mengkoreksi lagi kadang gitu ya. Setelah dikumpulin ada yang kurang nih gitu, minta tambah dan sebagainya ya. Itu namanya kerja kelompok gitu. Ya, ada aja tuh orang yang laporan di saya itu ya, datang kalau meeting gitu-gitu aja, tugasnya telat, itu ada di laporan kelompok-kelompokmu itu begitu, sekali-sekali datang, sekali-sekali enggak ya, ada ya. Ya itu dinamika di dalam suatu kelompok, ada saja begitu ya. Tapi ada juga yang cepat, kompak dan sebagainya. Kalau dinilai 10 semua, saya tanya kenapa nilai 10 semua? Ya karena memang kerja semua Pak. Oke ya. Ada yang dinilai 2, 3 ya. Ya memang itu haknya ketua kelompok. Memang dia nggak pernah hadir ya. Gitu ya. Oke ya, saya kira itu ada pertanyaan. Silahkan masuk kelompoknya masing-masing. Kalau ada pertanyaan langsung ke WA ke saya ya. Kalau Anda mau saya masuk ya. Kalau saya nggak keluar hari ini ya, Anda bisa tanyakan. Oke ya, kalau nggak ada, selamat puasa ya, udah masuk di minggu ke-20 ya, tinggal 10 hari lagi ya. Kita masuk seminggu ini, habis itu libur, kita ketemu lagi nanti di setelah Lebaran. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk, nanti saya nilainya nanti hari inilah mungkin ya.